Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kali ini di segmen Dialog, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis kemarin. Penahanan dilakukan usai Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku dan juga perintangan penyidikan. Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku diduga menyuap komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto kini ditahan selama 20 hari ke depan dan untuk membahas apakah ada unsur kriminalisasi ataupun unsur politis murni di balik penetapan Hasto sebagai tersangka dan penahanan oleh KPK. Bersama saya sudah hadir di studio ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap dan juga melalui sambungan Zoom ada pengamat politik Ray Rangkuti. Namun sebelum kita berbincang, kami akan tampilkan pernyataan Hasto berikut ini. Yang saya catat dari penyidik KPK juga sangat kooperatif. Pertanyaan itu persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru. Dan di dalam pertanyaan bahkan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ya, sudah bersama saya di studio ada Mas Yudi, mantan penyidik KPK. Selamat sore, dan juga Bang Ray melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bang Ray, Mas Yudi. Siap. Mungkin saya tanyakan ke Bang Ray dulu ya, karena ini ada banyak sekali isu yang mencuat ya dari kemarin. Pelantikan kepala daerah, kemudian diikuti dengan penetapan Hasto sebagai tersangka dan ditahan, maksudnya ditahan langsung. Dan kemudian hari ini ada penerbitan surat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kepala daerah ini dilarang atau harus stop dulu ya, tidak boleh mengikuti Akmil di Magelang. Bung Ray, bagaimana Anda melihat rentetan peristiwa ini? Ya, kalau dilihat secara menyeluruh ya, secara umum, itu yang saya sebut penegakan hukum terhadap saudara Hasto ini kental dengan nuansa politik. Gitu. Sesuatu yang sebetulnya terbaca dari banyak aspek ya. Tentu saya tidak akan bicara tentang prosedur hukumnya. Kalau prosedur hukumnya ya kan udah dicoba udah diperadilan, nggak diterima macam-macam dan sebagainya. Artinya kalau dari segi aspek itu udah terjadi tuh, ini peradilannya macam-macam. Tapi kalau Anda mau jelaskan ini dari background-nya, gitu ya. Nah ini akan kita mengatakan ini KPK ini seperti kurang kerjaan gitu loh. Ngejar-ngejar satu perkara hukum yang sebetulnya bobotnya nggak begitu tinggi lagi. Beda dengan kasusnya dahulu, misalnya ketika 5 tahun yang lalu lah ya peristiwa ini muncul. Saya adalah orang yang sangat keras mendorong KPK untuk segera menangkap ya ataupun meminta penjelasan dari saudara Hasto. Tapi nggak dikerjakan tuh. Ya alasannya ya ini macam-macam, terserah itu KPK. Bung Ray, mungkin saya minta analisa Anda melihat bagaimana hari ini ada penerbitan surat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati agar para kader kepala daerahnya untuk tidak mengikuti Akmil di Magelang terlebih dahulu. Oh, ini yang mana mendisikapi dulu? Tadi soal kasusnya. Sekarang saya pindah ke soal retreatnya, ya kan? Nah, kalau soal kasusnya, nuansanya politik. Ya, bahwa prosedur hukumnya ditegakkan, ya, tetapi tidak dapat kita abaikan bahwa ada nuansa politik di dalam mendahulukan kasus-kasus yang sebenarnya nggak terlalu urgent lagi, dengan mengabaikan tumpukan kasus yang sangat penting untuk diselesaikan oleh KPK saat ini. Salah satunya adalah ya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan kekayaan keluarga Pak Jokowi. Hari ini kita membaca pernyataan Ketua KPK yang menyatakan, laporkan dong. Ini Ketua KPK baca nggak laporan masyarakat itu?
Kan kemarin kita juga udah laporkan, 2023 sudah pernah dilaporkan. Setelah kita laporkan, sekira 4-5 lagi lembaga yang lain juga melaporkan hal yang sama. Oh tiba-tiba Ketua KPK masih ngomong soal laporkan dong gitu. Nah, jadi kalau udah dilihat di sini kan udah lihat tuh ya apa yang disebut dengan nuansa politik itu kan. Kalau udah masuk ke tema soal Pak Jokowi, kilahnya selalu laporkan. Padahal udah berkali-kali dilaporkan oleh orang. Itu satu ya. Nah, yang kedua adalah soal retreat ya. Retreat ini menurut saya bisa dibaca sebagai pernyataan sikap PDI Perjuangan terhadap posisi politik mereka sekarang ini. Kalau sebelumnya mereka seperti menunda-nunda untuk secara terbuka ya menyatakan oposisi terhadap Pak Prabowo, dan dengan keluarnya surat katakanlah penundaan ya keterlibatan kepala daerah yang datang dari PDI Perjuangan, itu artinya mereka mulai secara terbuka mengatakan oposisi terhadap Pak Prabowo. Tapi saya kira masalahnya bukannya sekedar kasus Hasto, tapi itu juga dibarengi oleh peristiwa yang sebelumnya. Itu murni politik. Apa peristiwa yang sebelumnya itu? Kala Pak Prabowo mengatakan satu, ya kan, bagus ya kalau kita bersatu, tapi kalaupun nggak bersatu, ya tapi bersatu tidak harus semuanya. Artinya melihat Pak Prabowo sendiri udah mulai menempatkan PDI Perjuangan di luar kekuasaan dirinya, gitu ya. Nah itu disampaikan oleh beliau kala ya pidato di hari Rakernas Partai Gerindra kemarin. Gitu. Saat yang bersamaan di forum yang sama, Pak Prabowo mengelu-elukan Pak Jokowi. Nah tentu saja ya kan pengeluhan kepada Pak Jokowi itu untuk seperti deklarasi bahwa apakah milik PDIP atau milik Pak Jokowi gitu. Nah Pak Prabowo sepertinya deklarasi untuk mengatakan mereka milik Pak Jokowi bukan milik PDI Perjuangan. Nah dengan itulah disambut dengan peristiwa penahanan Bung Hasto ini, tentu ya mereka PDI Perjuangan memperlihatkan sikap mereka tanpa pidato, langsung action. Actionnya itu adalah meminta kader-kader mereka yang terpilih sebagai kepala daerah itu untuk menunda istilah mereka itu ya datang ke Magelang mengikuti retreat. Saya pikir inilah pernyataan bahwa PDI Perjuangan itu berada di oposisi, tidak perlu diumumkan by lisan, langsung tindakan gitu loh. Jadi secara tidak langsung PDIP langsung mengumumkan posisinya adalah sebagai oposisi ya di luar pemerintahan. Betul. Jadi itu bukan lagi omon-omon, udah langsung. Jadi ini bentuk protes dari Bu Mega kepada Prabowo ya, meskipun pada saat Rakernas kalau tidak salah Pak Prabowo selain ya mengelu-elukan Jokowi juga sempat menyebutkan saya tidak suka jika ada yang menjelek-jelekan Ibu Mega. Dan bahkan mereka juga diduga sudah berkomunikasi, saling mengirim bunga atau minyak pijat dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Rey? Ya itu yang saya sebut tadi kan, bahwa sebelumnya ini kan PDI masih menunda-nunda, ya kan, posisinya 50-50 lah antara mau oposisi apa tidak gitu. Tapi dengan mengelu-elukan Pak Jokowi kan udah jelas lah bagi PDI Perjuangan itu nggak bisa satu meja dengan Jokowi. Itu udah tawaran yang kayaknya nggak bisa ditawar-tawar tuh dengan PDI Perjuangan gitu. Kalau ada Jokowi di dalamnya, ya mereka keluar gitu. Nah di forum itu Pak Prabowo mengelu-elukan Jokowi yang tentu mungkin bisa dibaca oleh PDI Perjuangan mensiratkan bahwa milik PDI apa milik Jokowi. Nah kelihatan Pak Prabowo milih Jokowi bukan milik PDI Perjuangan gitu ya. Apalagi ditambah dengan pidatonya Pak Prabowo yang menyebut memang bagus kalau bersatu, tapi kalaupun tidak bersatu ada yang di luar ya nggak apa-apa, kan kira-kira gitu. Jadi ini itu semakin jelas gambarannya ya bagaimana peta antara Partai PDI Perjuangan, Gerindra dan juga keluarga Solo begitu ya. Jadi hari ini semakin mencerminkan jika Prabowo sudah bergeser ya ke keluarga Solo dan kemudian mengalih. Bukan bergeser, kan karena memang Solo dengan katakanlah apa istilahnya itu ya, Kertanegara ini kan memang satu paket kan. Wakil presidennya itu kan keluarga Solo. Oke, lebih memilih dibandingkan. Nah, cuma kan pada saat itu
Ya kan pada saat itu ada juga keinginan Pak Prabowo untuk menarik PDI Perjuangan. Nah, cuma kan PDI merasa nggak mungkin satu rumah ya bersama dengan Jokowi. Nah, tinggal diberi pilihan PDI kah atau Jokowi. Nah, di pidato Pak Prabowo itu di Rapimnas itu memperlihatkan bahwa Pak Prabowo lebih memilih Jokowi ketimbang PDI Perjuangan. Oke, jadi lebih memilih selat Solo dibandingkan nasi goreng ya. Oke, sekarang Mas Yudi, Ya, saat ini Hasto sudah ditahan ya betul. di rutan Jakarta Timur kalau Ya. nggak salah ya, selama 20 hari ke depan. Nah, kira-kira apa yang akan KPK lakukan selama ini? Ya, tentu ketika KPK melakukan penahanan, ada alasan subjektif dan alasan objektif ya. Alasan objektif sudah sangat jelas bahwa kasus korupsi itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian untuk subjektivitas itu bisa ada 3 ya, bisa ada salah satu di antaranya, salah 2 atau ketiga-tiganya. Pertama, diduga akan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, ya, ketiga mengulangi perbuatannya. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa ketika penyidik berani menahan, maka penyidik sudah yakin bahwa kasus ini akan segera selesai, akan segera tuntas, untuk kemudian berkas perkara bisa diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk kemudian diserahkan kepada pengadilan untuk disidangkan. Jadi kalau tadi saya setuju dengan Bang Ray ya, dulu Bang Ray waktu tahun 2020 yang pengen kasus Harun Masiku ini tuntas gitu ya. Dan tentu sekarang ini memang menarik ya, bahwa ketika kasus ini kemudian digas lagi dan lain sebagainya dengan berbagai banyak permasalahan, kemudian ada politik dan sebagainya, tapi saya pikir penyidik kan kita kacamata kuda saja lah gitu ya. KPK lempeng-lempeng aja ya. Yang penting bagaimana buktinya ada, yang penting bagaimana keterangan saksinya ada, artinya tidak mengada-ngada dalam kasus ini. Tadi benar juga kata Bang Ray bahwa kan sudah diuji juga di persidangan, walaupun putusannya sebenarnya adalah NO gitu ya. Artinya KPK istilahnya dalam kutip menang juga gitu kan, walaupun NO, karena pra-peradilan pertama iya, maksudnya. karena sprindiknya masih berlaku ya. Makanya kemudian mereka memanggil Hasto Senin, tapi kemudian ternyata Hasto tidak hadir dengan alasan akan praper lagi, tapi kemudian kan KPK memanggil panggilan kedua. Kalau hari Kamis kemarin Hasto tidak hadir, ya, dia tentu akan dikeluarkan surat perintah penangkapan. Nah, sepertinya ini sudah dibaca oleh penasihat hukumnya ya, daripada kemudian ada surat perintah penangkapan, ya kemudian akhirnya Hasto datang dan kemudian dilakukan penahanan di hari Kamis ya, Kamis keramat gitu ya. Ya saya kan Jumat keramat kalau KPK. Jadi bagi saya bahwa kasus ini agar tadi tidak ada tendensi politik sebagainya, segera saja disidangkan ya, agar benar kata Bang Ray lagi gitu ya, bahwa KPK kan masih punya banyak PR ya, jangan sampai nanti kasus Hasto ini mengalihkan dari kasus-kasus yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa akibat KPK menangani kasus Hasto ini, setidaknya dari survei Litbang dari Kompas ya terhadap KPK yang sebelumnya KPK anjlok seanjlok-anjloknya, kalah dengan penegak hukum yang lain ya, yaitu kepolisian dan kejaksaan, nilainya dari 60 meningkat 70. Dan bayangkan bahannya dengan pimpinan yang baru 3 bulan ya, kemudian kasus yang paling besar adalah Hasto, yang paling banyak pemberitaan, itu kepercayaan publik meningkat. Nah, ini yang menurut saya ya, jangan sampai hanya KPK Hasto, jangan sampai bahwa ternyata hanya yang oposisi saja. Toh sebenarnya kalau mau dijujur gitu ya, ini kan juga penguasa ini kan juga karena mereka adalah penyelenggara negara ya. Tapi misalnya tuduhan-tuduhan dan sebagainya sebaiknya dalam biasa, Mbak. Saya ingat ketika 2019 ya, kita menangkapi banyak teman-teman dekat presiden misalnya, dituduh nih Taliban lah ya kan, dituduh bahwa ini pro oposisi lah. Jadi saya pikir tuduhan-tuduhan itu selalu ada ya, nggak masalah menurut saya. Tapi yang paling penting ya, bahwa jangan sampai ada bukti yang diada-adakan. Jangan sampai ada keterangan palsu. Jangan sampai ada ngincar seperti itu. Dan kalau katakan bahwa kasus ini sudah 5 tahun ya, artinya sebenarnya kan ini belum ada kadaluarsanya ya. Jadi masih bisa tetap dilanjutkan oleh KPK. Dan sebenarnya saya melihat ya, Pak Hasto ya ketika kemarin orasi dan sebagainya, saya pikir tidak jadi masalah gitu ya. Toh memang hak lah dari kuasa
dari Pak Hasto ya Ketua Umum, dan KPK pun tidak menghalangi ya. Iya. Beda kayak kemarin waktu Tom Lembong, iya. ya kan? Saya pikir itu Nggak diberikan kebiasaan itu bagi kesempatan. kami penyidik KPK waktu itu ya biarkan saja ngomong. Kan tadi saya katakan kita fokus saja pada pembuktian Oke. ya, seperti apa perbuatan-perbuatannya, apakah semua sudah memenuhi unsur, apakah bukti sudah kuat. Itulah yang kemudian menurut saya kalau untuk kasus Pak Hasto saya pikir prosesnya pun sebenarnya kan sudah ada dari sebelumnya ya. Iya. Jadi ini tinggal tinggal momen akhir aja Iya. gitu kan, finishing aja Iya, seperti itu ya. Kalau permasalahan bahwa ini ternyata kemudian ada politis dan sebagainya, ya memang dari proses pimpinan KPK-nya saja kan kita bisa melihat gitu Iya. kan. Saya udah berapa kali-kali teriak-teriak dari zaman Firly, ya kan. Iya. Termasuk tadi saya diskusi dengan pengacaranya di salah satu TV kan terkait dengan mengapa pimpinan KPK yang menandatangani surat penahanan. Ya saya bilang bahwa itulah efek KPK dilemahkan 2019. Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum. Kita udah teriak-teriak seperti itu ya. Akhirnya kita tahu bahwa revisi undang-undang KPK kan salah satu inisiatornya kan teman-teman di PDIP juga. Jadi kan saya lihat ramai gitu kan di sosmed gitu kan. Inilah apa yang dituai kemudian ditabur gitu kan. Ya, jadi memang itu yang menurut saya bahwa, tapi saya nggak akan ke situ. Saya hanya ingin supaya kita tetap mendukung KPK, tapi asalkan mereka tidak tebang pilih dan kemudian kasus Pak Hasto segera saja dilimpahkan agar jangan sampai ada anasir-anasir lain. Jadi buktinya ini sudah dikantongin KPK, bukan bukti yang diada-adakan. Sementara kuasa hukum Hasto bilang tidak ada bukti yang menjurus bahwa Hasto melakukan perbuatan itu, suap maupun perintangan penyidikan. Ya nggak jadi masalah Mbak, seorang pembela, seorang penasihat hukum sama pengacara ngomong apapun juga nggak masalah kan. Tetap kemudian perjuangan untuk kemudian apakah benar yang mereka katakan adalah di pengadilan perkara pokok, bukan di pra-peradilan. Karena kan pra-peradilan hanya menguji formil, tetapi menguji mengenai keterangan saksi. Saksi yang mengatakan Pak Hasto misalnya terkait dengan dugaan ada uang sebesar 400 juta ya, ataupun kemudian menyuruh untuk merendam handphone. Nah, di situ kan di-challenge. Semua pihak bisa men-challenge dari saksi-saksi tersebut. Kemudian KPK akan menunjukkan barang buktinya ya, karena kemarin ketika dikatakan di praper nggak ditunjukkan ya memang praper kan formil. Ya, jadi tetapi kita begitu di pengadilan perkara nanti. pokok sidang tindak pidana koruptor. Baik, korupsi. kita akan jeda dulu, Bang Rey. Nanti kita akan berbincang ya bagaimana nasib kepala daerah dari PDI Perjuangan ini yang sudah berangkat dan terpaksa transit ya di Yogyakarta karena menunggu instruksi selanjutnya. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum diskusi kita lanjutkan, kami akan tampilkan pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto berikut ini. Ini tidak terjaga. Apa yang dilakukan, nggak ada urusannya dengan Mas Hasto. Tidak ada bukti untuk Mas Hasto melakukan perbuatan yang disampaikan. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul sesuatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya. Jadi saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami. Apakah ada pesan dari Bu Megawati nggak Pak? Ya, pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara ini harus kita lakukan secara baik. Ya. Kita tidak boleh hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan tertentu. Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan aturan-aturan. Begitu banyak aturan substansial. Ya, sebelum saya ke Bung Rey untuk melanjuti bagaimana nasib kepala daerah, mungkin kita tanggapi sedikit Mas Yudi terkait dengan statement dari kuasa hukum Hasto Kristianto, apalagi saat ini mereka sedang mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Apakah bisa ditunda untuk kasus perkara pokoknya ini? Tidak, kan buktinya kan ditahan Pak Hasto. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu KPK kan sedang berpacu dengan waktu ya. Apakah mereka akan menghadapi pra-peradilannya dari Pak Hasto ini atau kemudian ya mereka segera melimpahkan, karena memang ketika di pengadilan perkara pokok sudah mulai dalam proses dakwaan ya, pembacaan dakwaan atau dibuka sidangnya untuk pertama kalinya, maka otomatis praper akan gugur. Jadi praper akan berhenti. Jadi dari pengalaman saya
memang ada dua hal yang akan kita lihat nih strategi KPK apa. Apakah kemudian akan menghadapi praper ya dengan yang waktunya minggu depan ya tanggal 3 Maret dan biasanya KPK itu menunda seminggu gitu ya. Jadi 10 Maret ya dan sidang itu artinya 7 hari, artinya sampai tanggal 17 Maret. Nah, saya pikir di situ KPK punya waktu yang banyak, Pak, untuk kemudian ya melimpahkan perkara ini ke jaksa dan kemudian jaksa ke sidang. Jadi kalau misalnya KPK kan karena memang sekali lagi saya katakan pra peradilan itu 50-50. Tergantung hakimnya memang. Ada hakim yang dalam perkara A terhadap gugatan ini oke aja. Ada yang hakim gugatan yang sama yang B-nya nggak oke. Jadi memang gambling gitu kan. Tapi dalam kasus ini kan sudah menyita perhatian publik. Nah, kira-kira hakimnya akan cenderung kemana nih? Nggak bisa diduga. Kemarin aja ketika kita lihat hakimnya loh, Pak Juyamto, ya yang mulia Juyamto itu menarik juga bahwa dalam 7 hari proses sidang, beliau menggali loh dari masing-masing pihak. Dari pihaknya Pak Hasto, ahli-ahlinya dan saksi-saksinya. Dari pihak KPK, bukti-bukti tertulis dari KPK, dipelajari. Kemudian ahli-ahli ditanya, detail. Tiba-tiba hasilnya ada dalam kutip ya. Dan yang kemudian diprotes oleh pengacaranya dari Pak Hasto ya, yang sampai menggebu-gebu ya. Karena hasilnya kenapa nggak dari awal gitu ya. Bilang aja bahwa nggak boleh 2 sprindik dalam 1 praper gitu ya. Jadi, tapi kan kita harus menghormati gitu ya. Dan sekarang mereka mencoba ya sprindiknya itu masing-masing. Jadi ada 2 praper. Nah sekarang sebenarnya buahnya di KPK, Mbak. Tadi saya katakan KPK mau menghadapi ini dengan risiko bisa jadi kan ada 3 kesempatan ditolak ya diterima atau NO kayak kemarin. Tapi ya bisa jadi kemungkinan Pak Hasto menang gitu ya. Atau kemudian KPK ya sudahlah orang kemarin sudah bukti-buktinya sudah disampaikan oleh KPK kok di perkara kemarin perbuatannya Pak Hasto dan saya lihat dalam konferensi pers penahanan oleh Pak Setio nggak begitu banyak berubah kok. Ya udah itu saja yang dibawa ke persidangan perkara pokok. Disitulah kemudian nanti kita harapkan banyak fakta-fakta baru yang tergali. Tapi tampaknya dari KPK terkait perkara ini lebih menonjol ke yang terkait perintangan penyidikan ya dibandingkan dengan kasus suapnya ya. Mas Yudi melihatnya gimana? Ya kalau kasus suapnya saya pikir kan sudah sangat jelas ya. Kalau perintangan penyidikan ya tentu ini lebih banyak kepada KPK harus benar-benar memperkuat dari kesaksian orang-orang yang bersaksi terhadap apa yang dilakukan Pak Hasto. Ya, sebab saksi itu kan bisa berubah, Mbak. Ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Memang dalam tanda kutip KPK punya mahkota dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa seorang saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar atau misalnya mencabut keterangannya dan kami pun pernah mentersangkakan seperti itu, misalnya kasus proyek IKTP terhadap Miriam ya memberikan keterangan tidak benar gitu. Tetapi kan nanti kalau misalnya dia mencabut keterangan dan sebagainya tentu berbahaya. Itu sebabnya maka saya selalu meyakini bahwa penyidik sebenarnya punya banyak alat bukti yang kuat karena nggak mungkin juga mereka kemudian gambling ya menetapkan tersangka kemudian alat buktinya itu sangat-sangat lemah. Oke, baik. Bang Rey, kita akan balik lagi terkait dengan kepala daerah ini yang saat ini mungkin dari PDI Perjuangan serba salah ya, mereka nganggur-nganggur menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum Megawati. Dari data yang saya dapatkan dari Mas Yudi kebetulan, kemarin itu yang dilantik dari PDI Perjuangan ada 126, Bung Rey. Dan sementara 47 saat ini tanpa alasan jelas tidak tahu ada di mana. Nah, kira-kira apalagi di sini ada Pramono Anung ya, DKI 1 yang belum berangkat untuk menemui Megawati. Bagaimana Anda melihat? Kok menemui Megawati? Maksudnya gimana? Belum menemui, belum di Magelang. Menemui Megawati, belum ada di Akmil Magelang. Ya, mungkin yang beliau berhalangan. Apakah ini akan menjadi seperti hambatan koordinasi antara pusat dengan kepala daerah? Karena kan memang tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Itulah masalahnya yang saya dari awal juga tolak retreat ini. Karena retreat ini adalah upaya daerah memahami pemerintah pusat. Bukan pemerintah pusat yang untuk memahami persoalan-persoalan di daerah gitu loh, Pak. Jadi sangat juga beralasan kalau ke daerah-daerah itu tanpalah misalnya instruksi Bu Mega itu untuk mengatakan ngapain kita datang cuma hanya untuk dengar pemerintah pusat pidato gitu loh kira-kira tuh. Habis itu baris berbaris. Ya kan, itu kalau baris berbaris itu yang saya sebut suruh aja tuh kepala-kepala daerah itu naik gunung, liatin masyarakat mereka yang terpencil, ya kan,
lebih konkret, di mana aja masyarakat mereka yang tinggal, siapa aja yang masih miskin. Ya, dalam seminggu itu mereka naik turun gunung aja diminta tuh ke daerah yang paling jauh dari daerah mereka. Itulah kira-kira. Jadi Anda sepakat ya kalau kepala daerah ini sebaiknya mengutamakan kepentingan rakyat? Bukan, yang saya ini dipisahkan dulu ya antara himbauan Ibu Mega dengan sikap saya sendiri terhadap retreat. Sejak dari awal saya menolak retreat ini, itu maksudku. Oke. Tapi kalau ada hubungannya dengan himbauan Ibu Mega. Baik. Kalau kita melihat bagaimana instruksi Bu Mega menghalang-halangi kadernya untuk mengikuti sebagai bentuk protes kepada pemerintahan saat ini, bagaimana dengan nasib kepala daerah? Harus dikoreksi dulu. Jangan dikoreksi. Tidak menghalang-halangi. Jadi merintangi? Atau bagaimana? Tidak merintangi. Ya apapun itulah. Sambil menunggu negosiasi yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Ya kan kalau dibaca dari kacamata politik, ya PDI sudah dapat poin satu. Poin pertamanya mereka menyatakan mereka oposisi. Poin keduanya, sekarang Menteri Dalam Negeri seperti kelabakan nih, gitu kan. Saya kebetulan harus selesai diskusi dengan seorang di salah satu televisi yang lain sambil ikut live mengikuti pernyataan Wamen. Nah, pernyataan Wamen ini aneh. Sebab disebutkan oleh beliau, kalau kepala daerahnya nggak bisa, diwakili wakilnya. Kalau wakilnya nggak bisa, boleh diwakili sekdanya, gitu loh Pak. Jadi sebetulnya ini retreat apaan, gitu loh. Itu aja udah memperlihatkan kepada kita semacam pemaksaan acara itu sebetulnya. Padahal temanya itu retreat kepala daerah. Kalau sekda itu bukan bagian dari kepala daerah. Ya, itu OPD kepala ya. daerah itu jabatan yang kepala daerah itu jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Nah, kecuali misalnya temanya dibuat retreat pemerintahan daerah. Nah, kalau pemerintahan daerah ya tentu ya bisa diwakili oleh sekda. Gitu. Yang dari situ aja kita udah makin nggak paham juga ini sebenarnya apa gitu kan. Mungkin ada tujuan adalah untuk menciptakan satu persepsi kalau ada satu bentuk kerjasama atau kekompakan di antara pusat dengan daerah atau apapun itu alasannya. Tapi terlepas itu yang saya kritik dari kemarin juga. Pemerintah pusat kan melakukan koordinasi, tapi sejak dari awal mereka melakukan pembedaan. Mana kepala daerah yang datang dari KIM, mana kepala daerah yang datang dari non-KIM. Karena waktu kampanye Pak Prabowo di Jawa Tengah dan di Jakarta kan, juga saya kritik keras. Jangan begitu Pak Prabowo, sebab siapapun nanti akan terpilih di daerah itu, presidennya adalah Anda. Jadi kalau Anda kampanye kepada satu di antara mereka, tentu kepala daerah yang menang, yang kebetulan tidak Anda dukung, bisa loh mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda. Ya. Nah, gitu loh kira-kira tuh. Sejak dari awal kita udah ingatkan tuh, mohon maaf Pak, kita beda. Kita visinya juga beda. Ya, Pak Prabowo dukung yang noh, saya beda sendiri dari yang noh gitu. Baik. Nah sekarang itu yang kita ingatkan. Nah kemarin di Rakernas Gerindra juga hal yang sama dilakukan juga oleh Gerindra, yaitu mengundang kepala-kepala daerah yang berangkat dari partai-partai di KIM. Partai-partai non KIM nggak diundang. Jadi kan kita jadi serba bingung lihat, dari satu segi minta ada koordinasi, minta ada konsolidasi, tapi perlakuannya dibeda-bedain gitu loh. Oke, jadi Bang Rey bagaimana Anda melihat, tadi kan Anda sempat menyinggung ya kalau Mendagri ini yang bingung, tapi kepala daerah yang dari PDI Perjuangan juga mungkin nggak kalah bingung. Karena jadi serba salah posisi mereka. Nggak tahu kalau mereka, menurut saya sih mereka enjoy aja, nggak ikut di Magelang. Kan paling disanksi, ya kan sebelum ada retreat ini semacam sanksinya udah kejadian kan, yaitu pemotongan anggaran transfer daerah sebesar 50%. Oke, jadi ada konsekuensi hukumnya ya, itu sanksi ya pemotongan. Iya, kalau masih dipotong juga, ya kan mereka juga bisa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, ya kan kami nggak bisa optimal mengawal MBG karena dana kami nggak ada. Bisa juga. Jadi merembet kemana-mana ya. Oke, terakhir Bang Rey. Oh iya. Bagaimana Anda melihat pernyataan Jokowi kalau kepala daerah harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, jangan mengikuti instruksi partai? Nah, itulah kemenangan kedua PDI dalam hal ini. Apa itu gitu ya kan?
ada orang yang kelihatan panik gitu kan. Nah, kan membuat panik Jokowi itu adalah salah satu apa namanya itu ya. Kenapa Jokowi Ya, panik, salah Bang Rey? satu- Ya ini sampai beliau menyikapinya kok. Kan jarang-jarang tuh. Oke. Beliau berkomentar ya, berharap supaya dihadiri ya kan. Padahal ya beliau bisa aja jawabnya, aduh itu bukanlah wilayah saya kan bukan lagi di pemerintahan. Bisa begitu kan. Oke, Mas Nah Yudi. itu udah kelihatan kalau ada yang panik ya Ya. berarti salah satu target dari target politik ya, kita bicara politik nih ya, sikap Baik. politik PDI ini mulai kecapaian. Baik. Ada yang panik tuh di Solo ya. Baik, Bang Rey. Terakhir, karena waktunya tinggal 1-2 Ya. menit lagi. Mas Yudi, sempat Oh, dilontarkan mau oleh lanjut? Hasto kalau jangan saya aja dong yang diperiksa atau dijadikan tersangka atau ditahan, periksa juga Jokowi. Ya saya pikir semua yang diduga ada keterlibatan ya harus diperiksa ya. KPK jangan tebang pilih ya. Tadi seperti yang disampaikan sebenarnya kan sudah ada laporan-laporan ya kepada KPK. Nah sekarang bagaimana dari pengaduan masyarakat nih sebagai pintu pertama memang sebelum naik ke penyidik ya. Jadi dalam proses Apakah yang KPK disampaikan Hasto ini bisa dijadikan clue? enggak dong, kalau itu nggak bisa. Dia harus mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Setio itu lebih ke Pak Hasto mungkin ya, supaya Pak Hasto melapor. Kan kita tahu bahwa Pak Hasto katanya punya video, ya kan, katanya Iya. punya Akan dokumen-dokumen ya kan yang ketika ada di mana tuh namanya Rusia gitu kan. Iya, iya. Ya seperti itu. Mungkin itu hanya challenge buat Pak Hasto ya. Tapi sebenarnya kan sekarang kita lihat bagaimana bagian pengaduan masyarakat sebagai pintu. Ya itu apakah memang dari laporan-laporan yang sudah masuk itu memang fakta-faktanya ada atau tidak ada gitu kan. Oke. Sampai saat ini kan kita belum bisa mendapatkan penjelasan ya selain dari apa yang disampaikan oleh para pelapor kepada media. Jadi saya pikir ya KPK harusnya tegas lah, jangan Ya. sampai akhirnya nanti benar bahwa Ya. KPK ada pesanan dan lain sebagainya. Jadi tapi saya kalau untuk penegakan hukum saya masih percayalah dengan teman-teman saya di KPK. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mudah-mudahan kepercayaan publik tambah naik lagi ya, 80% sampai 10%. Terima kasih Bang Rey Rangkuti telah berbincang Bang di Ray. NTV Prime. Kalau kasus Hasto dinaikkan terus, ya kepercayaan naik. Tapi itulah yang saya sebut semu. Memang Betul, sengaja betul. Nah, kasus Hasto itu sengaja dinaikkan untuk menutupi kelemahan KPK yang lain gitu loh. Ya kan, apa kelemahan yang lain tuh? Ngusut kasus itu blok Medan, Oke. ngusut CCRP. Kita tunggu sepak terjang KPK. Baru berapa hari pimpinan KPK yang baru ini Betul. dilantik, Bang Rey. Kita berikan waktu lah. Terima kasih Bang Rey. Selamat malam. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Desmana Chandra dan rekan saya Doni De Kaiser. Kami pamit. Sampai jumpa.